Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwa Nazara dari 8KIN. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek Media Ajar Bahasa Indonesia semester 1 tahun 2020-2021. Jadi materinya ada teks berita, teks iklan, slogan, poster, teks puisi, dan literasi. Teks berita. Teks berita adalah cerita atau keterangan tentang peristiwa terbaru. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerima berita. Yang pertama, mengecek keakuratan gambar. Yang kedua, cek alamat situs. Yang ketiga, memeriksa penulis, kecenderungan artikel, tanggal penulisan, tanggal berita, dan sumbernya. Dan hati-hati dengan judul yang provokatif. Jenis media berita. Yang pertama ada koran. Koran berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kedua adalah majalah. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi. Yang ketiga ada televisi. Penyebaran informasi mengenai peristiwa terbaru melalui media televisi. Yang keempat adalah internet. Internet adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Yang terakhir, radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik. Unsur berita atau adik simba. Yang pertama apa? Peristiwa apa yang terjadi? Yang kedua, di mana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat, siapa yang terlibat. Yang kelima, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Yang keenam, bagaimana proses kejadiannya. Berikut contoh teksnya. Struktur teks berita. Pertama ada judul, yaitu judul berita. Yang kedua ada kepala. Kepala adalah paragraf pembuka yang memuat inti sari berita, yaitu beberapa adik simba. Yang ketiga ada tubuh. Tubuh adalah isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik simba. Yang terakhir ada ekor. Ekor adalah penutup yang berupa simpulan atau penegasan ulang. Berikut contoh teksnya. Langkah-langkah menyimpulkan berita. Yang pertama, menyimak atau menyimpulkan berita. Yang kedua, mencatat pokok-pokok dari berita tersebut atau mencatat adik simbanya. Yang ketiga, menyimpulkan kembali berita dengan lengkap dan singkat. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata kerja mental. Contohnya, melihat, memakan, melompat, dan memikirkan. Yang kedua, konjungsi temporal. Contohnya, lalu, kemudian, pertama, dan sejak. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Yang keempat, keterangan waktu. Contohnya, sore, tadi, kemarin, pukul, dan sekarang. Terakhir, menggunakan kalimat langsung. Teks iklan, slogan, dan poster. Iklan. Iklan adalah teks yang membujuk, mendorong, memberitahu khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber atau pemasang iklan. Yang kedua, pesan atau informasi yang disampaikan. Lalu ada media. Yang keempat, ada penerima atau sasarannya. Yang kelima, ada efek atau perubahan yang terjadi pada diri penerima. Dan yang terakhir ada umpan balik, yaitu tanggapan atau reaksi atau respon. Klasifikasi iklan. Yang pertama ada klasifikasi iklan berdasarkan tujuannya, yaitu fungsi informasional dan fungsi transformasional. Fungsi informasional adalah iklan yang memberitahu kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk juga sebagai manfaat yang mereka peroleh. Fungsi transformasional adalah iklan yang berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek,
pola-pola belanja, gaya hidup, teknik-teknik mencapai sukses, atau efeknya. Yang kedua, ada klasifikasi iklan berdasarkan maksudnya, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Iklan strategis dirancang untuk mendorong konsumen agar mereka melakukan respons dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Yang ketiga, ada klasifikasi iklan berdasarkan keluasan ruangnya. Ada iklan baris, iklan kolom, iklan display, dan iklan advertorial. Iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Iklan kolom adalah iklan yang bentuknya berdasarkan kolom, memuat informasi barang atau jasa dilengkapi dengan gambar sehingga dapat menarik perhatian pembaca. Iklan display sama dengan iklan kolom, tapi iklan display ini terdapat gambar yang lebih menggambarkan tentang produk atau jasa tersebut, dan tulisannya lebih banyak daripada iklan yang tersedia di iklan kolom. Iklan advertorial adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik. Slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari perusahaan maupun organisasi. Unsur pembentuk slogan: singkat, menarik, dan mudah diingat, disajikan dalam bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Merupakan semboyan suatu organisasi atau masyarakat. Poster adalah plakat yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Unsur pembentuk poster: yang pertama, memiliki gambar atau ilustrasi. Yang kedua, tulisan dibuat dengan ukuran besar dan mudah dilihat. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara. Slogan mengutamakan unsur kata-kata, sedangkan poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata. Teks puisi. Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Unsur-unsur pembangun puisi. Unsur lahir. Unsur lahir adalah hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Yang pertama ada tipografi, yaitu bentuk puisi. Yang kedua ada diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Yang ketiga ada imaji. Imaji adalah susunan kata yang menggunakan pengalaman indrawi, misalnya melihat, menyentuh, dan lain-lain. Yang keempat ada kata konkret atau kiasan. Yang kelima ada gaya bahasa atau majas. Yang terakhir ada rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi puisi baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Unsur batin. Unsur batin adalah unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, larik, dan bait puisi. Yang pertama ada tema atau makna. Tema atau makna merupakan hal yang paling dalam pada sebuah puisi. Yang kedua ada rasa. Rasa merupakan sebuah sikap dari penyair mengenai pokok permasalahan yang berada di dalam puisi. Yang ketiga ada nada. Nada merupakan suara dan sikap yang diungkapkan penyair kepada pembacanya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penyair. Jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama yang masih terikat pada aturan. Contohnya ada puisi mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Lalu ada pantun, jenis puisi yang bersifat bersajak ABAB atau AAAA yang terdiri dari 4 baris dalam setiap bait dengan 8-12 suku kata.
Lalu ada syair atau puisi. Puisi yang terdiri dari 4 baris dalam satu bait bersifat aa yang berisi nasihat atau cerita. Kedua, ada puisi modern, mulai meninggalkan aturan. Contohnya ada himna, puisi yang ditunjukkan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Lalu ada romansa, puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Dan terakhir ada elegi, puisi tentang kesedihan. Yang ketiga, ada puisi kontemporer, jauh lebih bebas. Hal-hal penting dalam pembacaan puisi. Ada irama, intonasi, ekspresi, gerakan, dan lafal. Berikut contoh teks puisi. Literasi, fiksi, dan non-fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi menggunakan imaji sebagai sumber ide atau gagasan. Jenis-jenis buku fiksi ada buku cerita anak, dongeng, novel, cerpen, fabel, dan komik. Buku non-fiksi. Buku non-fiksi menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan langsung. Jenis-jenis buku non-fiksi ada buku pelajaran, ensiklopedia, esai, biografi, jurnal, dokumenter, dan laporan ilmiah. Daftar isi. Daftar isi merupakan gambaran umum tentang isi buku yang hendak dikisahkan penulis. Fungsi dari daftar isi adalah memudahkan pembaca untuk menemukan halaman-halaman tertentu di dalam buku. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir karya ilmiah yang digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Fungsi dari daftar pustaka adalah menghargai sumber informasi dan memberi informasi lebih lanjut kepada pembaca. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan gambaran umum tentang maksud dan tujuan penulis menyusun buku tersebut. Fungsi dari kata pengantar adalah menunjukkan rasa hormat penulis kepada pembaca. Perbedaan sinopsis, indeks, dan glosarium. Indeks merupakan daftar kata penting yang terdapat pada bagian akhir buku, tersusun berdasarkan abjad dan terdapat nomor halaman. Glosarium terdiri dari kata-kata sulit yang digunakan dalam setiap bab dan disertai dengan aslinya. Sinopsis adalah ringkasan naskah yang menggambarkan isi buku tersebut. Biasanya terdapat pada bagian belakang buku fiksi atau non-fiksi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.